Yesus menegaskan ketika ia memberikan perumpamaan tentang penabur. Penabur menaburkan benih dan merawatnya supaya buahnya masak ketika musim panen tiba. Panenan berlimpah dan berkualitas itulah yang diharapkan. Proses beriman juga membutuhkan ketekunan. Persoalan-persoalan yang dihadapi dalam hidup keseharian, entah itu saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Jumat 27 Januari, pekan biasa yang ketiga. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau selalu penuh belas kasih terhadap siapapun yang menghadap-Mu. Jagalah kami agar tidak jatuh dalam kejahatan dan dosa. Teguhkan iman dan pengharapan kami, agar kami tabah ketika kami harus menderita karena Injil-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Bapa dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Pada suatu ketika Yesus berkata, "Beginilah hal kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, bagaimana Yesus memberikan suatu gambaran kepada para pendengarnya, kepada para muridnya dan kita semua tentang kerajaan Allah lewat suatu perumpamaan. Seorang petani membutuhkan proses yang tidak sebentar untuk sampai pada saat panen. Mulai dari menanam benih, merawatnya, kemudian memanen. Proses itu membutuhkan ketekunan supaya dapat menghasilkan panenan yang cukup baik, entah itu jumlahnya,
dan juga kualitasnya. Ketika seseorang itu menginginkan hasil yang baik, maka ia harus tekun berproses di dalamnya. Rasul Paulus mengingatkan kita untuk bertekun dalam iman, kendati ada situasi sulit yang dihadapi, entah itu cercaan ataupun penderitaan. Hal yang sama juga disampaikan oleh Yesus. Bahkan Yesus menegaskan ketika ia memberikan perumpamaan tentang penabur. Penabur menaburkan benih dan merawatnya supaya buahnya masak ketika musim panen tiba. Panenan berlimpah dan berkualitas itulah yang diharapkan. Proses beriman juga membutuhkan ketekunan. Persoalan-persoalan yang dihadapi dalam hidup keseharian, entah itu di rumah, di tempat kerja, di gereja, harus dihadapi supaya iman kita itu semakin berkembang dan hidup kita semakin berbuah, yaitu buah kebaikan yang bisa dinikmati oleh semua orang. Saudari-saudaraku yang terkasih, lewat sabda Tuhan hari ini, Yesus mengajak kita semua agar kita khususnya dalam beriman sungguh-sungguh kita memelihara, menjaga, merawatnya, sehingga meskipun banyak tantangan-tantangan yang dihadapi, tetap bisa menghadapi itu semua. Karena kita sudah dibekali oleh semangat Tuhan sendiri, maka marilah kita bertekun di dalam iman, dalam aneka pengalaman hidup kita setiap hari. Ya Bapa, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami akan Putra-Mu Yesus Kristus, karena Dialah Tuhan dan Penyelamat kami. Bahagia manusia yang tidak tuli hatinya, yang mendengar sabda Bapa, tekun melaksanakannya. Sabda Tuhan penuh daya, yang tersesat dipanggilnya, disembuhkannya yang luka, yang mati dihidupkannya. Bahagia manusia yang menerima sang sabda, sabda yang sudah menggema dalam wujud manusia. Terpujilah, oh Sang Kristus, sabda kekal dan penebus, kebenaran, kehidupan, serta jalan keselamatan. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan.
Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.